Tidak ada hal lain, saudara, dalam hidup kita ini kecuali satu saja. Saya ulangi, tidak ada hal lain dalam hidup kita ini, hanya satu saja yang kita rindukan, supaya pada suatu hari nanti, entah itu kapan, lalu masing-masing kita ditemukan layak di hadapan Dia. Semua kita pasti merindukan pada suatu hari Yesus Tuhan yang menyelamatkan kita, dan kita hormati, kita hargai, dan kita layani. Dia akan berkata kepada kita, masing-masing, bahwa engkau setia sampai ke akhir. Betul, saudara? Tidak ada lain yang kita rindukan. Maka itu apapun juga yang kita buat, biarlah kita buat demi rencana ini tercapai. Saudara, apa yang menyebabkan Dia tidak datang-datang sampai hari ini? Secara keadaan kita tahu dari firman-Nya, Dia itu rindu sekali segera datang. Betul? Dia rindu. Sebab Dia tahu hatinya mengasihi gerejanya luar biasa. Firman Tuhan menyatakan bahwa Dia sudah gak tahan lagi di surga sendirian. Dia ingin segera bersatu dengan gerejanya. Amin. Tapi ada satu yang menghalangi. Kita tahu Matius 24 ayat 14. Sebelum Injil kerajaan itu diberitakan kepada seluruh dunia dan menjadi kesaksian bagi segala bangsa. Lagi saya belum pernah tahu ayat itu, saudara lihat Matius 24 ayat 14. Maka kesudahan yang dinantikan itu tidak akan datang. Saya ulangi lagi Matius 24 ayat 14. Kerinduannya untuk segera bersatu dengan kita sebagai gerejanya itu enggak bisa Dia tahan. Tetapi Dia tertahan. Karena yang membuat Dia datang bukan waktu, tanggal, hari, bulan, tahun. Yang membuat Dia bisa segera datang adalah sebuah kondisi atau keadaan. Saudara, berapa puluh tahun yang lalu, hampir 30-an tahun kira-kira, saya itu merenungkan apa yang Yesus pernah katakan mengenai waktu dan saatnya. Tidak ada yang tahu. Bahkan anak itu sendiri pun tidak tahu. Nah, saya berargumentasi, Bapak, kalau Yesus Tuhan menyuruh kami sebagai gereja untuk menantikan Dia datang, ternyata yang dinantikan ini pun tidak pernah tahu datangnya kapan. Ini kan sebuah gurauan yang tidak lucu. Coba bayangkan ya, betul nggak, saudara? Dia menyuruh kita tunggu, tapi yang kita tunggu pun tidak pernah tahu kapan datang. Lalu kita ini suruh nunggu siapa? Itu jadi pertanyaan buat saya cukup lama. Masa Tuhan gak tahu kapan harus datang? Sampai suatu hari ayat demi ayat tentang janjinya itu dibukakan. Salah satu ayatnya, oh, Dia tidak bisa datang karena Dia tunggu gereja sampai Injil kerajaan itu diberitakan ke seluruh bangsa, seluruh, baca ayat itu, menjadi kesaksian buat mereka. Baru tiba kesudahannya. Kisah Rasul 3:21. Coba lihat. Kristus itu harus tinggal di surga. Nah, kata harus ini menarik sekali. Siapa yang mengharuskan? Kristus itu harus tinggal di surga. Sampai, nah perhatikan kata ini, sampai. Ternyata ada batas waktunya. Sampai kapan Dia tinggal di surga? Ayatnya bilang apa? Sampai kapan? Alkitab saudara bilang sampai dipulihkannya. Berapa hal? Ayo baca, berapa hal itu penting? Ayo, berapa hal? Sampai dipulihkannya berapa hal? Segala sesuatu sesuai atau seperti yang, terus baca Alkitab saudara. Ayo, seperti yang difirmankannya oleh siapa? Para nabi yang kudus.
Kapan? Pada zaman dahulu. Artinya begini. Dari mulai Musa, karena zaman dahulu itu menunjuk perjanjian lama. Berarti gereja harus membongkar semua nubuat pemulihan dari mulai Musa sampai Maleakhi. Coba renungkan. Kristus itu harus tinggal di surga. Siapa yang mengharuskan ini? Karena kalau ada kata harus, berarti itu kata perintah. Lalu siapa yang mengharuskan, memerintahkan Kristus itu di surga terus? Ternyata yang mengharuskan adalah sebuah keadaan. Sampai kapan dia di sana? Sampai dipulihkannya. Berapa hal? Gak main-main. Segala sesuatu. Apa? Segala sesuatu apa? Seperti yang difirmankan oleh para nabi yang kudus. Karena ada nabi yang tidak kudus juga masalah. Oleh nabi yang kudus di zaman dahulu. Berarti gereja harus membongkar semua nubuat pemulihan dari mulai Musa sampai Maleakhi. Maka gak salah kalau Pak Sutopo tadi dengan semangat dan hati yang begitu hancur berani berkata, taruhannya adalah nyawanya untuk Sumatera ini. Berarti Yesus itu tetap di surga bukan karena tanggal berapa, bulan berapa, hari apa, tahun berapa. Tidak. Dia harus tinggal di surga sampai gereja menggenapi pemulihan itu. Betul? Maka itu saudara, ketika gereja bertambah hari, bertambah salah di hadapan Tuhan. Maaf. Apa yang Tuhan Yesus suruh dan tuliskan dan perintahkan dalam firman-Nya, gereja tidak melakukan. Tapi apa yang dia tidak tuliskan, yang dia tidak suruh, yang dia tidak lakukan, justru itu yang diperebutkan oleh gereja. Gila gak gereja itu sekarang? Maaf saya berkata. Maka itu pekerjaannya tidak selesai-selesai. Sebab kita hanya kerja bakti sekarang ini. Coba salah seorang baca Yeremia 23 ayat 21. Itu yang menyedihkan. Ya, saya sudah dapat, silakan dibaca. Ayo, Yeremia 23 21 ya. Aku tidak mengutus para nabi itu, namun mereka biar. Aku tidak berfirman pada mereka, namun mereka berbuat. Nah, sedih nggak kalau kita dicap seperti itu oleh surga? Aku tidak menyuruh mereka, tapi mereka giat. Aku tidak berfirman kepada mereka, tapi mereka khotbah, mereka ngomong. Saudara, untuk apa saja yang Yesus Tuhan perintahkan kepada kita, cuma satu, selamatkan orang-orang itu. Iya atau tidak? Tidak ada yang lain. Fasilitas itu perlu dalam pelayanan kita, tapi dengarkan dari Tuhan Yesus sampai ke Paulus, artinya dari Matius sampai Ibrani. Karena dari Roma sampai Ibrani itu tulisan Paulus. 4 Injil tulisan 4 saudara kita. Kisah Rasul tulisan Lukas. Baru ada Yakobus, Petrus, Yohanes, dan seterusnya Judas. Nah, dari mulai Tuhan Yesus sampai seluruh saudara kita, itu yang kita harus teliti. Tidak ada satupun mereka itu yang bicara, diskusi, menyebutkan fasilitas dalam satu ayat pun. Coba renungkan ini sudah. Saya ambil contoh aja begini. Gereja pertama di dunia anggotanya berapa jiwa? Ayo, masa lupa? Hari Pentakosta itu loh. Oh iya, bukan 12. Hari Pentakosta itu berapa ribu? 3.000 sudah. Ingat loh,